Hati-hati biar jatuh. Oke, mantap. Masih ada ini lagi. Sini biar sini kamu. Aku siap. Terakhir. Terakhir. Oke, nanti kamu jatuh. Oke, sudah bisa. Bisa aman. Oke, teman-teman semua, selamat datang di dalam kabin untuk bisa kita belajar pengenalan komponen P2H dalam kabin ya. Terutama instrumen-instrumen yang ada di dalam kabin ini kalian harus tahu dan harus paham, dan layar-layar indikator yang ada di depan kita ya. Kopi? Kita mulai mulai dari layar kilometer atau speedometer atau odometer juga boleh. Oke, di sini ada layar kilometer atau speedometer untuk mengontrol kecepatan unit atau kendaraan ya. Ini sudah tahu toh? Per jam. Oke. Di sini kita lari ke layar RPM. Layar RPM ini adalah pengontrol kecepatan putaran mesin. Kopi ya. Cara mengatasi putaran mesin untuk normal kembali yaitu menggunakan engine brake. Kopi? Oke, sekarang kita lari. Kita lari dulu ke layar odometer atau waktu. Layar waktu. Di sini layar kecil ini layar di mana waktu jam kerja kalian, waktu kerja. Ya, di sini ada jarak tempuh kerja awal kalian kerja sampai akhir kerja kalian, akhir shift. Di sini waktu dan jarak tertentu. Kopi? Di sini ada, nanti kalian di form P2-nya kalian itu ada. Oke, lanjut. Lanjut turun ke layar monitoring system atau layar peringatan. Ini layar peringatan ini, setiap indikator yang bermasalah, sistem indikator yang bermasalah, maka akan lampunya menyala di layar peringatan ini, layar sistem. Kopi? Lanjut ke layar bar indikator tekanan bar aki. Baterai. Ya, baterai ya. Ini atau voltmeter. Tekanan voltmeter baterai di atas 24 ya. Di atas 24 voltmeter dinyatakan baterainya normal atau mengisi ya. Di bawah 24 tekanannya ini dia menuju di bawah 24, maka baterainya dinyatakan tidak mengisi atau tidak berarti ada masalah ya. Berarti indikator ini ada masalah. Kopi? Lari ke indikator bar oli. Indikator tekanan bar oli. Cara mengecek atau cara P2 yaitu kita menginjak gas pada saat mesin hidup. Di sini tekanannya akan bergerak sendiri naik ke atas. Di atas angka 4 dinyatakan olinya normal. Di bawah angka 4 olinya sudah mulai berkurang. Oke, kita lari ke indikator tekanan indikator suhu atau temperatur ya. Tekanannya di atas 100 derajat Celcius maka dinyatakan mesin panas. Berarti air radiator sirkulasinya tidak normal, bisa saja terhambat, tersumbat karena air kotor. Kopi ya. Kita lari ke indikator fuel ini ya, indikator fuel. Habis itu kita lari ke indikator tekanan bar angin 1 dan bar angin 2. Bar angin 1 bermasalah, maka dampaknya ke pedal kopling. Bar angin 2 bermasalah, maka dampaknya ke pedal rem. Kopi ya? Oke. Sekarang kita lari ke instrumen atau panel-panel di tombol-tombol dalam kabin ya. Oke, kita mulai dari tombol klakson. Ini dia klakson angin tombolnya. Kopi. Kemudian lari ke tombol PTO. Jika PTO diaktifkan, maka sistem mekanis atau sistem transmisi yang akan kita masukkan dia akan beralih ke sistem oli hidrolik ya. Kopi ya. Dia akan memutuskan ya. Dia akan berubah profesi ya. Dari sistem mekanis menjadi sistem oli hidrolik ya. Lalu kemudian dia mengambil tenaga atau kekuatan untuk mengangkat dam hidrolik melalui transmisi melalui
mesin. Ya, melalui mesin transmisi yang kalian kasih masuk gigi 4 atau gigi 5. Tekanannya mau ambil untuk mengangkat dam itu kekuatannya diambil dari sini. Stop ya. Oke. Habis itu kita turun ke netral PTO. Netral PTO jika kalian aktifkan tanpa mematikan PTO, dia langsung berpindah alih lagi, pindah profesi. Dia langsung mengalihkan kembali atau memasukkan kembali transmisi yang dialihkan oleh PTO, yang diputuskan oleh PTO. Maka dia masuk kembali ke transmisi yang kita kasih masuk tadi. Maka unitnya akan berjalan tanpa mematikan PTO. Kopi. Sudah paham ya? Kenapa jarang sekali kita menggunakan ketika kita kerja atau mengoperasikan unit, ketika membuang material? Karena apa? Karena sistem ini ketika kita kasih aktif netral PTO, maka yang masuk itu adalah gigi 4 atau gigi 5. Kalau dengan material kita mau menggunakan gigi 5 atau gigi 4, berarti itu sangat berat untuk unit jalan ya. Berarti itu dia paksa. Berarti jarang digunakan. Kopi. Oke, sekarang kita turun ke tombol Enter Excel. Tombol Enter Excel ini jika kalian menggunakannya, maka yang berfungsi itu adalah gardan ke gardan. Ya, dia lewat lagi di loader Cukimai anak ini nih. Anjing nih. Dia lewat di situ diinjang itu langsung seperti anak ayam yang dilindas nanti. Goblok nih anak orang ini. Coba dia lewat seperti ini kah? Ih, kasihan. Dia belum di perusahaan ini banyak. Sampai begitu lah. Terlindas. Orang buton satu tuh. Dulu tuh. Berapa tahun yang lalu tuh? 1 tahun yang lalu tuh. Smelter sana. Iya. Hah? Iya. Dia tidur di belakang sana, dia duduk. Enter Excel kalau kita aktifkan, maka gardan ke gardan itu akan berhubungan. Dalam arti kata, ban belakang sebelah kiri sana itu dia berputar. Dengan ban belakang sebelah kanan itu dia berputar. Satu ban sama-sama satu. Dia berputar dengan arah yang sama tapi kecepatan yang berbeda. Dia seperti ini. Orang berjalan. Ya, seperti orang berjalan. Kopi? Oke, kita lari ke panel interfill. Interfill jika diaktifkan, maka media akan menghubungkan ya. Dia akan menghubungkan roda dari roda ke roda atau dari ban ke ban. Dia menghubungkan semua. Dia berputar semua. Sama. Dengan putaran yang sama, dengan kecepatan yang sama, dia akan membantu tenaga unit yang amblas, yang lagi licin dan ditanjakan yang itu kegunaannya ya. Kegunaannya ini nih, dua-duanya. Sudah? Oke, karena di tulisannya kalian, di catatannya kalian tidak ada, maka saya lanjut di sini. Di sini ada setelan kontaks, setelan cahaya lampu indikator yang disebut dengan kontraks ya. Oke, ini yang disebut dengan kontraks. Menyetel cahaya ya dalam indikator ya. Aduh, di video lagi. Oke, lanjut ya. Tidak apa-apa. Itu sebagai Hiburan. untuk rasa capeknya kita ya. Oke, lanjut. Di sini di bawah kontraks ada yang disebut dengan panel lampu utama. Jika saya tekan 1 kali seperti ini, lampu utama menyala. Jika saya tekan 2 kali seperti ini, maka lampu tembaknya menyala. Lampu jauh sana, lampu panjang. Kopi. Oke, di sini ada 2 dengan di sini ya. Kopi ya. Oke. Jika di bawah lampu utama ada juga tombol lampu senja atau lampu kabut atau lampu dekat. Kopi ya. Lampu kabut atau lampu dekat ya. Ini. Di bawah lampu senja ada yang disebut dengan lampu hazard. Ini lampu perempatan. Penggunaannya pada saat unit kalian bermasalah atau menyeberang ke jalan perempatan. Ini yang digunakan. Kopi semua? Oke, sudah ya? Sudah. Kita lari ke tuas transmisi atau bisa juga disebut dengan handle transmisi atau porsenelen. Kopi ya, atau tongkat kata orang bilang gitu. Atau sudah? Lanjut. Tuas dam. Di sebelah kanan saya ada namanya tuas dam. Jika saya patah atau tekan ke belakang, maka damnya akan naik. Jika saya hentikan, maka damnya akan berhenti. Jika saya tekan ke depan, maka damnya akan turun. Kopi. Lanjut.
tuas parking brake. tuas parking brake atau rem tangan. Tangan. Jika saya lepas, maka kampas yang menjepit trommel tadi yang masih rem akan terlepas atau akan terbuka. Jika saya tarik parking brake atau rem tangannya, maka akan direm. Tertutup. Ya, dalam arti kata kampas akan menjepit trommel. Kopi ya? Kopi. Sudah? Ya. Lanjut. Tuas wiper bersama Tuas wiper bersama lampu sen bersama air wiper lampu tembak berada pada posisi satu Tuas. disebut dengan tuas Fungsi. multifungsi. Satu, cuci kaca, bersih kaca ya. Sen kiri, air wiper lampu T. Tembak. Oke, paham? Paham. Oke, lanjut. safety belt atau sabuk pengaman. Sudah, lanjut. Splitter. Splitter atau splitter ini splitter. Jika saya tarik ke atas, maka dia berada posisi high atau gigi besar ya. Ya. Jika saya kasih turun ke bawah splitternya, maka dia posisinya ke low atau gigi ke Kecil. Oke, ada lagi? Ada yang bertanya? Aduh, capek juga ya. Oke, ada yang bertanya? Pak, kalau begini, kalau posisi atau ada damping Tanya. terus kasih aktif DP ini nih. PTO. Pas Netral netral atau transmisi. PTO? DP transmisi su kasih netral kembali ke tidak ke apa hidrolik lagi. Itu bisa mengoperasikan transmisi ini untuk jalan ke depan. Pertanyaan seperti apa? Ulang. Misal kita lagi angkat dam, Angkat dam. Membawa material. Ya, Terus mematikan CTO, belum matikan PTO. PT masih aktif. Ya. Oke, lanjut. Terus kita kasih aktif ini. Netral PTO. Netral PTO. Maka itu apa? Dia sudah berpindah transmisi ke Oke. hidrolik begitu. Netral transmisi, ya. Kegunaan netral transmisi ini kegunaannya pada saat membuang material yang ini kegunaannya ini dumping berjalan tanpa mematikan PTO transmisi masih masuk dalam keadaan transmisi 4 atau 5 ya. Ini yang disebut dengan dumping berjalan. Akan tetapi pada saat pengoperasian ini, jika kalian paham, ini tidak digunakan. Yang penting kalian tahu bahwa netral PTO ini akan mengakibatkan unit ini berjalan dengan sendirinya dengan transmisi yang masuk tadi ya, disebut dengan dumping berjalan. Tapi ini jarang digunakan, Pak. Karena apa? Karena transmisi yang akan dia jalan tadi itu dengan muatan yang berat itu dia menggunakan gigi 4 atau gigi 5. Tidak mungkin kita mau untuk buang material yang begitu berat mau gunakan ampa. Ya setidaknya gunakan gigi 2 atau gigi 3. Kalau gigi 3 berarti ini tidak dapat, karena gap berarti harus netralkan kembali. Masukkan gigi 2 atau gigi 3 dan masih sementara terangkat sambil menyentakan atau dam berjalan. Setidaknya kalian sudah tahu bahwa netral PTO ini menghubungkan kembali ya, menghubungkan kembali transmisi yang dialihkan atau yang diputuskan oleh PTO. Sudah paham? Ya. Oke. Lanjut. Ada lagi yang bertanya? Misal ketika kita melakukan dumping, apakah perlu kita mengangkat ini power bring, Pak? Bagaimana? Rem tangan. Hah? Ketika kita melakukan dumping, apakah perlu kita mengangkat ini rem tangan? Sangat perlu. Karena rem tangan inilah di saat kalian berhenti, di saat kalian dumping, di saat kalian parkir, ini sudah paham? Tetap sangat perlu, ini yang yang paling penting. Di samping juga Rem. ini kopi. Ada lagi? Jelas. Sudah? Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cara angkat turun dam besok di tenda 2. Angkat turun dam. Caranya di sana ya. Siap. Oke, turun. Oke. Terima kasih, Coach. Oke, Dan. Terima kasih. Coach. Oke, belajar baik. Ya. Kalian harus pulang kembali ya. Siap. Pulang kembali hafal-hafal. Oh, ini